Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita manfaatkan sampai sekarang, nikmat yang tak pernah berhenti, yang kita gunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga nikmat yang Allah berikan membuat kita semakin lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih dekat dengan jalan-jalan yang menghantarkan kita menuju surga insya-Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pula termasuk di antara umat yang layak berkumpul bersama Nabi Muhammad dan mendapat nikmat akhirat bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi kajian kita tentang profil Rasulullah sebagai seorang pengajar. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas di antara cara Rasulullah mendidik, menyampaikan ilmu, memahamkan peserta didik. Metode pertama adalah beliau mencontohkan perbuatan baik sebelum mengajarkan dengan lisan. Setiap apapun yang beliau ajarkan, beliau contohkan, sehingga ketika menyuruh Rasul kerjakan sebelum orang lain mengerjakan. Ketika melarang, Rasul tinggalkan sebelum yang lain meninggalkan. Kita masuk metode kedua, berangsur-angsur, bertahap, berproses dalam mengajar. Dalam syariat, berproses dalam menyampaikan, dalam membuat aturan syariat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sejarah hukum Islam, akan kita temukan beberapa hukum syariat itu disyariatkan oleh Allah bertahap, tidak langsung sekaligus. Di antara contoh, ketika diharamkan khamar, meminum minuman yang memabukkan, awal perintah Allah ketika itu mengajak orang-orang berfikir. Kata Allah, anggur yang selama ini menjadi makanan, menjadi minuman, menjadi karunia untuk kalian, akankah kalian gunakan nikmat anggur itu untuk berdosa dengannya, merusak diri kalian? Setelah itu Al-Quran memberikan arahan lebih lanjut. Kata Al-Quran, kalau kalian lagi mabuk, jangan sholat, hilangkan dulu mabuk baru sholat. Artinya di beberapa waktu tertentu masih boleh. Ketika sudah dekat waktu sholat, kalian mesti tidak mabuk lagi, baru boleh kalian sholat. Karena kalau kalian mabuk sholat, kalian tak ngerti, kalian tak paham, kalian tak sadar kalau ada yang salah yang kalian buat. Sehingga ada di antara sahabat yang ketika dia mabuk, dia sholat, dia sampai salah membaca ayat Al-Quran. Ketika membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, seharusnya la a'budu ma ta'budun, terbalik, a'budu ma ta'budun, aku beribadah terhadap apa yang kalian jadikan tujuan ibadah. Mestinya kepada orang kafir kita katakan la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan beribadah terhadap apa yang engkau tujukan ibadah. Tapi karena mabuk enggak sadar, enggak tahu itu salah, enggak tahu bahwa itu tidak sepatutnya. Maka masuk tahap selanjutnya, Al-Quran mengatakan bahwa minuman khamar itu najis, sebaiknya tak usah didekati, jangan lagi kalian mengkonsumsinya.
baru tegas itu. Tapi kemudian Al-Quran melarang, la taqrabu, la tashrabu, melarang, jangan minum. Ada 3 atau 4 tahapan khamar itu diharamkan oleh syariat. Kenapa demikian? Karena dulu di Arab, minuman khamar yang bisa memabukkan itu menjadi kebanggaan. Kalau ada tamu, suguhan menjamu tamu dengan itu. Sehingga ketika diharamkan khamar, mereka sadar Madinah yang padang pasir, kering kerontang, begitu dibuang semua khamar yang ada di rumah, simpanan mereka, cadangan mereka, itu jalanan Madinah digambarkan dalam hadis seperti parit yang baru terbuat, karena banyak yang ditumpahkan masyarakat Madinah di jalanan Madinah. Berat kalau seandainya sesuatu hukum yang baru, sementara yang akan diterapkan ini bertentangan dengan kesukaan masyarakat, langsung dicabut sekaligus, itu berat. Langsung diharamkan sekaligus, berat. Sama dengan kita, ketika kemarin diinformasikan COVID mulai masuk Indonesia, lockdown berat, PSBB berat, PPKM berat. Padahal kalau kita amati perjalanan aturan ini sudah agak panjang, 2 tahun. Tapi begitu di awal lockdown, enggak boleh kemana-mana, dan berbagai kebijakan yang lain, terasa berat. Kita biasa ke masjid, bahkan yang tak biasa ke masjid pun merasa berat dengan aturan yang baru. Maka di antara rahasia Rasulullah sukses dalam mentarbiyah, dalam mendidik, beliau lakukan proses itu dengan bertahap, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Karena tabiat kita tidak mudah untuk berubah sekaligus. Apalagi proses pendidikan, merubah karakter, tidak bisa semudah merubah, membalikkan telapak tangan dan berbagai hal-hal yang mudah lainnya. Maka dalam hadis riwayat sahabat, riwayat Ibnu Majah ceritakan dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan jazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kata sahabat, kami dulu ketika di masa Rasulullah, saat itu anak-anak muda usianya berdekatan. Lalu ketika kami masih muda atau masih remaja, apa yang lakukan Rasulullah kepada kami? Kami disuruh untuk belajar tentang keimanan dulu, sehingga ketika hujan turun, pertama yang terpikir oleh kami, ini nikmat Allah, tak ada yang bisa menurunkan kecuali Allah. Ketika angin berhembus, keyakinan pertama, ini adalah karunia Allah. Kalau dia merupakan angin yang kencang, mendatangkan debu yang bisa menyebabkan mata kita kelilipan, atau tenda-tenda kita terbongkar, atau atap rumah kita terbongkar, la tasubbur rih. Yang pertama kami ingat, jangan engkau cela, jangan engkau marahi angin. Kenapa? Karena angin tak bisa berbuat apa-apa. Dia disuruh oleh Allah, dia diperintahkan Allah, ke baratlah angin, ke timurlah, ke utara, ke selatan, bergerak kencanglah, bergerak lambatlah. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Sehingga begitu ada angin kencang, dia tidak marah, dia tidak mencela, dia tidak menyalahkan siapapun, dia tak mencari kambing hitam, tapi dia kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap apa yang kita dapat kebaikan dalam hidup, Allah yang berikan. Setiap apa yang kita dapat tidak baik dalam hidup, merupakan bagian daripada Allah menguji kita dengan bentuk karunia dia yang lain. Maka apapun yang terjadi di alam, dia lihat tanaman yang hijau, dia pandang ini karunia Allah. Allah yang menumbuhkan, manusia tak mampu menumbuhkan seperti ini. Dia lihat berbagai hal yang terjadi di alam, dia katakan min ayatillah, semua ini tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya,
Dia yang memberikan nikmat yang sangat banyak untuk kita. Sehingga Bapak Ibu muliakan Allah, apapun yang dilihat dari alam ini mendatangkan ma'rifat. Semakin kenal dengan diri, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah mereka belajar iman, mereka belajar Al-Quran. Sehingga ayat Al-Quran, isi Al-Quran, perlahan-lahan mereka amalkan. Karena ayat Al-Quran itu banyak. Di dalamnya ada hukum, hukumnya banyak. Ada hukum tentang ibadah, ada hukum yang berkaitan dengan manusia. Tentang manusia ada yang berkaitan dengan jual beli, ada tentang keluarga, ada penyelesaian sengketa, ada persaksian, ada pidana, ada perdata. Banyak di dalamnya. Maka berangsur-angsur mereka pahami, mereka pelajari. Setelah mereka dapat, mereka amalkan, baru diamalkan lagi ayat, hukum dan perintah yang lainnya. Summa ta'allamna al-Quran. Setelah belajar iman, belajar Al-Quran, lalu fasdadna bihi imana. Iman kami bertambah kuat. Karena dalam Al-Quran kalam Allah. Ketika dipelajari dengan hati yang bersih, dengan akal yang hidup, lepas dari fanatik, lepas dari pemikiran yang buruk, dari pikiran negatif, dia akan menambahkan hidayah, dia akan menambahkan ilmu, menambah tunduk hati seseorang, dan dia jauh dari sifat-sifat yang tidak baik. Rasulullah berangsur, bertahap. Maka kami di Yayasan Tabung Wakaf Umat buat pesantren, mencoba membuat konsep pembelajaran anak-anak bertahap. Di 2 tahun pertama anak fokus menghafal Al-Quran. Kita berikan pelajaran menjadi bekal mereka cuma 5 mata pelajaran. Tajwid untuk mempelajari Al-Quran, fikih untuk mereka ibadah, nahwu untuk bekal nanti belajar bahasa Arab, sharaf untuk bekal belajar bahasa Arab, kemudian adab, agar mereka beradab kepada guru, kepada kitab, pada orang tua, kepada kawan, dan punya aturan dan cara belajar yang baik menurut adab menuntut ilmu. 5 saja. Selesai mereka belajar menghafal Quran, mereka belajar cara membaca kitab kuning. Pandai membaca kitab kuning, kita kasih mereka kitab kuning, agar ketika mereka bisa baca, kita pandu untuk memberikan pemahaman kitab kuning. Harapannya mereka hafal Quran, mereka bisa baca kitab kuning, mereka bisa matang keilmuan dan bisa dikembangkan lebih baik ketika mereka kuliah nanti, atau ketika lanjutan pendidikan mereka formal ataupun non formal, insyaallah. Hadis yang kedua, wa rawal Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Sahabat Ibnu Abbas cerita bahawa Nabi mengutus seorang sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Lalu ketika dia akan berangkat, Nabi pesan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, engkau akan bertemu dengan masyarakat, mereka ini termasuk ahlul kitab, sebelumnya mengamalkan kitab kepada nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka agar mereka bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, ibadah kita kepada Allah saja, lalu bersaksi aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah. Andaikan mereka sudah taat itu Mu'adz, terima bahawa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kasih tahu mereka, ajarkan kepada mereka, mereka wajib bayar zakat. Jadi ajarkan dulu keimanan, mereka terima baru bayar zakat. Tidak mungkin orang tak terima Allah tapi sampaikan hukum Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, dalam kajian akidah ulama kita mengajarkan pertama itu konsep hukum akal. Karena kita mengimani Allah dengan akal kita, sehingga ketika akal menerima bahwa kita punya Allah,
firman Allah akan kita terima. Kalau kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan Rasulnya, maka firman melalui Rasul akan kita terima. Tidak mungkin kita tak beriman kepada Allah, tiba-tiba dihukum dengan firman Allah. Yang timbul adalah Allah itu siapa? Itu pertanyaan. Kenapa saya disampaikan firman Allah? Saya enggak kenal dengan Allah. Maka kenalkan dengan Allah, baru dia akan mengamalkan syariat Allah, hukum Allah, firman Allah. Itu sebabnya diajarkan hukum, konsepsi, hukum akal dalam mengkaji akidah sebelum masuk konsepsi hukum-hukum dari dalil syariat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu prinsipnya diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Maknanya zakat itu dari muslim kepada muslim, tapi yang kaya kepada yang miskin. Kenapa Allah suruh kita zakat? Karena zakat itu membersihkan jiwa, membersihkan diri dari akhlak. Pertama, akhlak rakus, membersihkan diri dari akhlak tamak, membersihkan diri dari akhlak rasa egoisme, membersihkan diri dari akhlak kita merasa tak butuh kepada orang, merasa diri tidak butuh kepada Allah, merasa diri hebat sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala bersihkan itu agar kehambaan kita atau penghambaan diri kita kepada Allah jadi sempurna. Sebab orang kalau masih ada rasa egois dalam dirinya, merasa tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada orang lain, dia hatinya keras, sulit untuk tunduk beribadah. Lalu zakat ini kalau kita kasih, sama seperti orang tua sayang pada anak. Nah, ini jajan biasa 5.000, sekarang ini kasih ini 6.000, yang 1.000 kasih sedekah pada yang lainnya, 1.000 dikasih anak. Esoknya ditanya orang tua, nak, yang 1.000 kemarin sedekahkan tidak? Sedekahkan ya. Nih pekan ini ayah kasih lagi ya. Ini 7.000. Yang 2.000 sedekah, 5.000 ambil untuk jajan. Zakat itu seperti itu. Allah tahu bahwa ketika kita dikasih lebih dari yang kita perlu, yang sebagian kita kasih dia akan tambah untuk kita. Dia akan ganti untuk kita. Tapi kalau seandainya kita dikasih terus, enggak pernah kita kasih ke orang lain, sama analogi seperti kita tiap hari makan, tiap hari minum, tapi enggak pernah buang air besar, enggak pernah buang air kecil. Akhirnya terpaksa perut dioperasi agar bisa keluar. Akhirnya terpaksa ada kerugian, ada pembobolan. Mungkin tempat usaha kita, mungkin rumah kita, mungkin kecelakaan, mungkin sakit berat, atau berbagai kemalangan lain, atau ditipu orang, atau berbagai hal yang tidak baik yang nahas terjadi dengan kita. Fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha bainallahi hijab. Kalau kita sudah ditaati, maka berhati-hati bertindak kepada rakyat. Jangan sampai zalim kepada mereka. Karena orang zalim, antara dia dengan Allah tidak ada pembatas penghalang. Doanya langsung makbul, langsung bergoyang arasy ketika ada orang-orang zalim berdoa kepada Allah. Maka bertahap Rasulullah mengajarkan. Banyak sekali contoh dalam syariat. Minimal ini sampel bagi kita bahwa di antara cara mendidik yang sukses dan terbukti sepanjang sejarah, berangsur-angsur menanamkan apapun yang ingin kita sampaikan kepada anak. Ibadah, akidah, apapun berangsur. Dan kita sudah merasakan proses pembelajaran kita juga begitu. Baik formal non formal berangsur, tidak sekaligus. Jangan-jangan ketika kita kasih, kita berikan sekaligus, dia hindari semuanya, dia tidak terima semuanya, pada akhirnya kita gagal dalam mendidik anak sejak awal kita mendidiknya. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah